Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Davin Kaihan, delegasi dari SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Cibadak yang berperan sebagai pembicara pertama pada mosi perdebatan kali ini, yakni sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru, dan kami sebagai tim pemerintah menilai pernyataan ini adalah sebuah langkah yang tepat, dan kami setuju terhadap pernyataan tersebut. Dewan juri yang terhormat, kita sama-sama sadar bahwa kita hidup pada sebuah negara maritim yang memiliki potensi maritim yang sangat-sangat besar. Namun potensi maritim ini dilindas habis oleh ketimpangan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan serta ketidakmakmuran dari masyarakat itu sendiri. Dan kita memiliki urgensi yang meningkat setiap tahunnya untuk bisa menjadi negara maju, untuk bisa memakmurkan rakyatnya dan mendapatkan kehidupan makmur bagi rakyat-rakyatnya itu sendiri. Maka dari itu kami melimitasi masalah perdebatan kali ini hanya di negara kita tercinta, yakni Indonesia. Ada beberapa hal yang harus saya definisikan dari mosi perdebatan kali ini. Yang pertama adalah negara berkembang merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan strategi ekonomi biru merupakan strategi pembangunan nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan catatan bahwa negara berkembang sekalipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat tinggi, itu tidak mampu menjamin kemakmuran bagi rakyat-rakyatnya berkat ketimpangan ekonomi antara kelas-kelas ekonomi atau strata ekonomi yang berada di masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak berarti apa-apa tanpa kemakmuran rakyat itu sendiri. Karena kami dari tim pemerintah ingin menciptakan lingkungan masyarakat yang sejahtera tanpa kemiskinan, yang merupakan salah satu darurat masalah di Indonesia ini, tanpa harus mengutamakan strategi ekonomi biru yang kami nilai memiliki resiko yang cukup tinggi. Salah satu resikonya adalah keselamatan dari tenaga kerja yang bekerja di lautan itu sendiri. Berlanjut kepada solusi yang kita tawarkan, yakni strategi untuk membuka industri pada lahan daratan yang mampu menyerap banyak lapangan kerja. Itu adalah strategi tunggal yang mampu, efisien, dan kami nilai sangat tepat untuk menyesuaikan dengan status quo negara kita saat ini, yakni negara kita saat ini membutuhkan lapangan kerja yang begitu banyak serta memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Satu-satunya cara paling cepat untuk bisa menjadi negara maju adalah dengan mengikuti jejak dari negara yang sudah maju. Dan negara-negara yang sudah maju itu maju karena industrinya yang berkembang, industri daratnya yang berkembang. Sebagai contoh, Rusia yang maju karena minyak bumi dan gas buminya yang berkembang di daratan. Kembali lagi, saya memiliki beberapa alasan mengapa solusi yang saya tawarkan kepada Dewan Juri merupakan salah satu solusi yang harus segera dilaksanakan secepat-cepatnya. Karena yang pertama, negara maju memiliki syarat memiliki PDB yang sangat tinggi. Bayangkan apabila industri padat karya ini dibuka di daratan, yang akan mengakibatkan banyak sekali lapangan kerja yang terserap, sehingga banyak sekali orang yang mendapatkan gaji. Kita mengetahui bersama bahwa salah satu perhitungan PDB menggunakan gaji yang didapatkan masyarakat. Semakin banyak gaji, semakin banyak orang yang mendapatkan gaji, maka PDB kita akan semakin meningkat. Lalu yang kedua, kita akan mendapatkan rantai ekonomi yang tidak terbatas, rantai ekonomi yang akan terus berputar di daratan. Sebagai contoh, misalkan ada pabrik tekstil di salah satu daratan di Indonesia yang menyerap banyak sekali lapangan kerja di sekelilingnya. Tak hanya berhenti di sana, lapangan kerja ini akan merambat ke sekeliling dari pabrik ini. Misalnya akan didirikan rumah makan, akan didirikan fasilitas-fasilitas penunjang kenyamanan tenaga kerja dari pabrik itu sendiri, dan kemungkinan ini akan terus berputar, terus menjalar dari satu titik ke titik di ujung lainnya. Lalu yang berikutnya adalah di lautan rantai ekonomi ini akan terputus, karena di lautan hanya infrastruktur atau industri itu sendiri yang memiliki lapangan kerja, tidak ada rumah makan di tengah lautan, bukan? Maka dari itu rantai ekonomi ini sangat perlu kita tekankan untuk bisa berkembang dengan industri di daratan. Yang berikutnya adalah kita tidak memiliki infrastruktur yang memadai seperti akses transportasi dan keselamatan tenaga kerja di lautan.
dan juga pengawasan di lautan itu cukup sulit dibandingkan di daratan yang akses transportasinya mudah, keselamatan tenaga kerjanya bisa dipastikan dengan aman, bisa diawasi dengan aman oleh pemerintah yang memang sudah menjadi sektornya dan ranahnya di daratan gitu. Dan dengan itu kita bisa memaksimalkan potensi di daratan ini untuk bisa menyamai potensi dari kelautan yang memang tidak akan kita gunakan dengan resiko yang cukup besar itu sendiri. Lalu berikutnya adalah pertambangan-pertambangan atau industri-industri yang banyak di darat seperti pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, atau bahkan rumah sakit sekalipun yang menyerap tenaga kerja itu apabila terbengkalai karena masalah-masalah internal dari perusahaan tersebut, bisa kita gunakan kembali fasilitasnya. Dan itu membawa saya kepada poin selanjutnya bahwa kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan kelautan supaya tetap asri, supaya lingkungan laut ini bisa kita wariskan dengan keadaan utuh, dengan keadaan yang indah kepada masyarakat kita generasi berikutnya. Mengapa? Karena lingkungan laut yang secara universal terhubung dari laut satu ke laut lain, samudra satu ke samudra lain, memungkinkan bahwa kerusakan di satu titik berupa minyak tumpah sebagai contoh di satu titik bisa menyebar ke seluruh penjuru lautan. Sebagai contohnya kasus-kasus minyak tumpah baru-baru ini di daerah Inggris yang bahkan sulit untuk diatasi. Sedangkan untuk di lingkungan darat masih kita bisa rekayasa. Sebagai contohnya adanya hutan yang gundul masih kita bisa rekayasa dengan adanya reboisasi dari pihak perusahaan itu sendiri, atau misalnya sampah-sampah yang menyebar di banyak tempat bisa kita rekayasa dengan menggunakan 3R, reuse, recycle, dan reduce. Dan itu merupakan gerakan-gerakan yang umum yang bisa melibatkan masyarakat dengan skala masif untuk bisa menjaga lingkungan-lingkungan di daratan, sekalipun banyak sekali industri-industri yang berkembang di daratan untuk membuka lapangan kerja baru. Maka dari itu, saya sebagai tim pemerintah sangat-sangat menawarkan solusi ini untuk bisa dilaksanakan secepat-cepatnya untuk bisa mencapai negara maju dan mencapai kemakmuran rakyat itu sendiri. Dan saya setuju dengan tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Terima kasih.